Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aryo Wiratmoko, guru produktif di SMK Negeri 1 Barat, jurusan Teknik Jaringan Tenaga Listrik. Baik, kali ini kita akan mempelajari tentang produk kreativitas dan kewirausahaan kelas 11 TJDL. Untuk materi kali ini kita akan mempelajari tentang sikap dan perilaku seorang wirausahawan. Untuk materinya yaitu yang pertama pengertian kewirausahaan, yang kedua sikap dan perilaku wirausahawan, yang ketiga karakteristik wirausahawan, yang keempat mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan wirausahawan, yang kelima kemampuan yang harus dimiliki oleh wirausahawan. Baik, kita masuk ke materi pengertian kewirausahaan. Dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan entrepreneurship. Kemudian menurut Zimmerer, kewirausahaan itu yaitu suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Jadi suatu proses penerapan kreativitas yang ada di diri dan inovasi yang ada atau yang ingin dikembangkan untuk memecahkan persoalan dan menemukan peluang yang ingin dilakukan untuk memperbaiki kehidupannya. Menurut Robin, kewirausahaan adalah suatu proses seseorang guna mengejar peluang atau kesempatan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan melalui inovasi tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka kendalikan. Jadi sama halnya seperti Zimmerer, jadi kewirausahaan itu ya hubungannya dengan kreativitas, inovasi untuk mengembangkan diri, untuk memperbaiki diri, seperti itu. Kemudian untuk sikap wirausahawan antara lain, yang pertama selalu berpikir positif dalam menghadapi segala hal. Yang kedua berorientasi jauh ke depan, berpikir maju dan tidak mudah terlena oleh hal-hal yang sudah berlalu. Jadi dia selalu berpikir ke depan, tidak selalu terlena dengan kegagalan yang pernah dialaminya. Yang ketiga tidak gembar saat melihat pesaing, atau namun justru bersyukur mempunyai pesaing. Dengan adanya pesaing, dia terpacu untuk berinovasi, untuk mengembangkan usahanya. Yang D, selalu ingin tahu, membuat Anda selalu mencari jalan keluar untuk maju, selalu mempunyai jiwa ingin tahu, selalu ingin tahu. Yang E, ingin memberi yang terbaik untuk orang lain. Yang F, penuh semangat dan berjuang keras hingga menimbulkan pengaruh yang baik untuk sekelilingnya. Kemudian untuk perilaku wirausahawan yang harus dimiliki apa saja? Yang pertama, mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Ya, selalu berpikir kreatif, selalu inovatif seperti pengertian dari kewirausahaan tadi. Yang B, mampu bekerja tekun, teliti dan produktif. C, mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. Yang namanya usaha pasti ada persaingan bisnis, tapi persaingan bisnis yang baik itu yang sehat, yang tidak menjatuhkan rekan-rekan bisnisnya. Yang D, mampu berkarya dengan semangat kemandirian. E, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil resiko. Berikutnya, karakteristik apa saja yang harus dimiliki oleh wirausahawan? Yang pertama, jangan mudah berpuas diri. Jangan mudah puas diri, selalu ingin mengembangkan diri, selalu ingin berkembang. Hidup hemat, cermat, dan bersahaja. Selalu hemat, tidak memboros-boroskan uang, cermat, teliti, dan bersahaja, baik pada rekan kerja maupun pada lingkungan. Kerja keras, tekun, dan teliti, selalu mengutamakan kepentingan pelanggan. Ya, pelanggan nomor 1, tawakal pada Tuhan. Jadi serahkan semuanya pada Tuhan. Kita yang berusaha. Selalu dinamis, selalu ingin mengembangkan diri. Kemudian faktor keberhasilan apa saja yang dimiliki oleh wirausahawan? Sini ada 10 diantaranya, yaitu adanya perencanaan yang matang, adanya visi misi dan usaha yang dikelola. Jadi jelas visi misinya. Visi misi yang dibuat adalah visi misi yang bisa dilaksanakan. Jangan membuat visi misi yang tidak bisa dilaksanakan. Adanya komitmen tinggi untuk mencapai tujuan, adanya dana yang cukup untuk menjalankan usaha, adanya sumber daya manusia yang handal dan teknologi tinggi, adanya manajemen usaha yang baik, tepat dan realistis, adanya faktor internal eksternal berupa peningkatan barang dan jasa, kemudian adanya keterampilan dan pengalaman bidang usaha. Jadi membuat usaha harus sesuai dengan keterampilan, sesuai dengan pengalaman usaha yang kita miliki. Seperti yang nomor 9, adanya kecocokan minat terhadap usaha. Jangan sampai membuat usaha kita tidak minati, kita tidak terampil, kita tidak kuasai. Jadi buatlah usaha sesuai dengan keterampilan kita, sesuai dengan minat yang
kita punya, sesuai dengan kompetensi yang kita punya. Adanya sarpras yang lengkap sebagai penunjang usaha. Kemudian faktor kegagalan wirausahawan, tadi faktor keberhasilan, sekarang faktor-faktor yang menyebabkan wirausahawan gagal. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial, tidak mempunyai jiwa manajerial, tidak mempunyai jiwa pemimpin, tidak bisa mengatur rekan-rekan kerjanya atau tidak bisa mengatur rekan-rekan bisnisnya. Yang kedua, kurang berpengalaman, tidak mempunyai pengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinasikan maupun keterampilan mengelola SDM. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan, jadi tidak adanya catatan keuangan yang jelas, ya. Jadi semua uang masuk uang keluar harus dicatat dengan jelas. Kemudian yang keempat, gagal dalam perencanaan yang sudah dibuat tidak dilaksanakan dengan matang, jadi bisa menyebabkan kegagalan dalam wirausaha. Kemudian lokasi yang kurang memadai, jadi lokasinya kurang strategis, lokasinya sulit dijangkau oleh pelanggan, jadi bisa menyebabkan usahanya gagal. Kurang pengawasan, yang terakhir sikap yang kurang bersungguh-sungguh dalam berusaha, sudah merencanakan untuk membuat usaha tetapi tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tetapi akan menyebabkan kegagalan dalam kewirausahaan. Kemudian yang berikutnya, kiat-kiat memulai usaha. Yang pertama, mulailah dari yang kecil. Kecermatan dalam memperhitungkan laba, hindari sikap ikut-ikutan. Yang terakhir, berikan layanan yang memanjakan konsumen. Jadi apa yang diinginkan konsumen, apa yang konsumen inginkan, kita layani dengan sepenuh hati, layani dengan sebaik-baiknya. Nanti konsumen tersebut bisa kembali lagi, tidak hanya sekali ke tempat kita, tetapi bisa berkali-kali. Bahkan mungkin nanti bisa mengajak orang lain. Kemudian sasaran kewirausahaan yaitu instansi pemerintah, pelaku ekonomi, generasi muda, khususnya lulusan-lulusan SMK nantinya ketika lulus dari SMK tidak harus bekerja di industri atau perusahaan, tapi bisa membuka wirausaha sendiri. Dan itu yang diharapkan. Manfaat kewirausahaan mengurangi pengangguran, sebagai generator pembangunan, sebagai suri toleransi masyarakat, mendidik masyarakat hidup hemat dan efisien. Di sini saya sampaikan contoh seorang wirausahawan yang sukses. Dia adalah Gilang Widya Pramana, atau biasa dikenal dengan Juragan 99. Awalnya dia menjalankan usaha dari nol, tidak mempunyai modal, bahkan awalnya dia sebagai tukang cuci motor atau cuci mobil. Sekarang dia merupakan salah satu crazy rich di Indonesia, ya, punya usaha transportasi yang besar, punya usaha kosmetik, dan sekarang menjadi manajer di klub sepak bola besar di Indonesia. Jadi dengan ketelitian, dengan ketekunan, dengan inovasi kreatif yang cermat, sehingga dia yang awalnya mulai dari nol bisa menjadi orang yang sukses. Diharapkan lulusan SMK Negeri 1 Barat ketika lulus dari SMK nanti bisa menjadi wirausahawan yang sukses, ya, yang sukses. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya di lain waktu. Cukup sekian. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga protokol kesehatan, selalu semangat dalam belajar di rumah maupun di sekolah. Dari saya cukup sekian. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.